Ya, akhirnya sang bidadari memulai bersuara kembali. Ayah tahu, yang kita lakukan pun ini salah. Dia menatapku lalu tersenyum. Tapi kini senyumannya lebih mekar dari sebelumnya, dan ia tak melepas genggaman ini. Salah jika menghadirkan sesuatu yang berlebih. Sejak berada di jalan untuk menemui ayah, Puput sudah berniat meminta kepada Allah agar menghadirkan perasaan yang berlebihan dalam diri Puput, menjadikan ayah sebagai kakak saja. Agak perih sih dianggap kakak, cuma ya seperti yang kupikirkan, aku memang tak ingin berharap tinggi. Dan meminta pertolongan kepadanya, meminta ampun karena Puput sendiri tidak yakin akan bisa menahan agar tidak sekedar menggenggam tangan malaikat pelindung kami. Nano-nano rasanya, tapi aku harus tetap tenang. Makanya Puput menunjukkan aurat Puput melepas kerudung, mendekatkan diri dengan ayah, menggenggam tangan ayah. Dalam hati Puput, jika Puput sedang melakukan ini semua bukan bersama seorang pria, bukan orang lain, melainkan kakak Puput. Kakak Puput yang amat sangat Puput sayangi. Perih. Apakah ini penolakan darinya secara tersirat? Oh Tuhan, aku tak sanggup untuk mendengarnya lagi. Ya sudah, terima kasih Put. Aku menahan nafas. Lalu, boleh ayah nanya? Iya, tanya aja ya. Puput akan jawab semampu yang Puput bisa. Mungkin sebagai permintaan buat proses penyembuhan. Aku lalu tersenyum, sedikit tertawa pelan agar dapat kembali menguasai diri. Jangan lagi menahan ayah, jangan lagi bersembunyi dari ayah, karena ayah tak akan tahan untuk tidak bertemu dengan kalian. Jadi kumohon, jika kamu nanti kembali ke Cimahi membawa serta anak-anak, setidaknya seminggu sekali mengajak kalian ke rumah ini buat membahagiakan ayah. Begitu kulihat ekspresi sang bidadari, aku tak membiarkan ia menyela. Aku lalu melanjutkan ucapanku. Boleh kan? Ayah janji, ayah yang akan antar jemput kalian sendiri. Aku menahan nafas. Begitukah? Buset, orang udah nahan perasaan yang campur aduk di dalam, dia merespon dengan senyuman dan ucapan singkat seperti ini. Iya, sumpah demi Allah, ayah tak akan lagi menahan keinginan ayah untuk bersama kalian. Meski diberi waktu hanya seminggu sekali, ayah akan amat sangat bersyukur. Makanya, sekali lagi, izinkan ayah untuk melakukannya. Boleh kan? Ayah akan amat sangat senang untuk mengantar jemput kalian nantinya. Segitunya. Kamu gak izinkan ayah? Aku menunduk sejenak, menahan gejolak dalam dada. Kemudian ku tatap kembali wajahnya. Anehnya, ia bukannya bersedih atau apa gitu. Ia ini masih saja senyum. Enggak. Oh Tuhan. Sakit. Ya udah, gak apa-apa. Ayah perih. Yang anehnya, ia masih belum melepas genggamannya. Puput ingin dengar semuanya dari mulut ayah sendiri. Apapun yang ayah pernah dustakan ke Puput, boleh? Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kalau ayah bingung, maka akan Puput bantu. Pertama, sejak kapan ayah melakukan semua ini? Maksud Puput, ayah lebih mendekatkan diri kepadanya. Malu sih sebetulnya, cuma ya sudah. Demi membuat sang bidadari tetap mempertahankan senyumannya, maka akan menjawab. Di hari Sabtu, hari yang paling ayah benci selama ini. Sabtu. Iya, di hari kamu dan Aini pulang. Alhamdulillah, makasih ayah. Kembali kasih sayang. Maafkan ayah. Dia meremas kembali tanganku. Terus, tanyanya lagi. Terus apanya? Kata Mang Kardi, pas tadi cerita-cerita di mobil. Ayah beberapa kali ke Pasanggerahan untuk mencari kami, tapi ayah berdusta. Maaf salah. Ayah
Loh, bukannya bunda seharusnya bobo sama ayah? Salting bro, salting. Aku dan sang bidadari saling bertatapan sembari memasang ekspresi masam. Sumpah, aku tak tahu harus menjawab apa. Ya, tentunya ada hal-hal yang belum sampai di pikiran Alisa saat ini. Mengingat ia masih belum dewasa. Yang ya, memang juga seharusnya selayaknya apa yang ia lihat ketika aku dan Marisa, ibu kandungnya, di Makassar. Aku lalu menggelengkan kepala ketika masih mendapatkan tatapan lucu dari sang bidadari. Bro, asbak. Tahu sih dulu. Sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Saya sertakan doakan buat teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Karena tak ingin membuat ruang pikiran putriku semakin jauh, maka aku pun tak membahas, bahkan tak menjawab pertanyaannya itu. "Iya kak, kalau gitu yuk kita bersih-bersih dulu," ujar kekasihku dan segera mengalihkan pandangannya dariku. "Kamu juga kalau ingin mandi silahkan, di kamar Alisa semuanya lengkap." "Iya ya," balas sang bidadari, kembali menatapku sembari melempar senyum. Dan ya, sang bidadari kubiarkan mengatur anak-anak yang dibantu Alisa di kamar Alisa yang memang memiliki kamar mandi sendiri di dalamnya. Aku pun memutuskan untuk turun ke lantai 2 untuk nyantai di sofa bawah dan membiarkan kekasihku yang mengatur semuanya, karena tak elok jika kupaksakan ikut membantunya. "Halo kawan, udah lengkap ya keluarga lu Don? Udah bisa tuh lakukan aktivitas tambahan di malam hari bersama bidadari lu? Mengingat sudah lama kalian tak bersua kan?" Mereka monolog kurang ajar. Aku heran dengan monolog tak ini yang bersemayam dalam diriku. Di saat aku sedang menderita, dia nggak muncul-muncul. Di saat aku sedang bahagia, dia malah muncul membawa segudang kemesuman yang mencoba menghancurkan benteng pertahananku. Jadi, maaf kawan, aku tak ingin menghancurkan semua yang baru saja ku dapatkan. Demi sekedar memuaskan keinginan yang tersembunyi dalam diri ini, insya Allah, aku masih bisa menahannya atas seizin sang maha pemilik segalanya. Aku pun membuka-buka ponselku sembari melihat-lihat pesan serta email yang masuk. Ada yang kubalas, ada juga yang kuabaikan karena memang tak membutuhkan balasan. Beberapa menit, bahkan telah berpuluh menit aku di sini tanpa hadirnya kembali. Apakah dia juga ikutan tidur? Terus apa iya tidur juga di kamar Alisa? Ranjang king size di kamar itu tak akan mampu menampung 4 orang. Udah Don, lu ajak aja dia tidur di kamar lu. Kan Ica juga udah bilang tadi. Yang sekali lagi mencoba untuk menggoda, mencoba untuk menembus pertahananku ketika aku masih menanti, ketika aku masih gusar merangkai kata demi kata di dalam pikiran ini, yang akan kusampaikan ketika bertemu nanti, ketika perasaanku amat sangat berkecamuk di dalam sana. Di beberapa menit berikutnya, aku dengar suara langkah kaki menuruni tangga dari atas lantai 3. Lalu jenak berikutnya, semerbak aroma sabun mandi langsung menyeruak masuk melalui indera penciuman. Aku memejamkan mata sesaat, mencoba untuk menenangkan diri ini. Jangan tanyakan bagaimana kerja jantung paru-paruku saat ini sebelum mereka saling beradu kecepatan di dalam sana. Karena aku tahu yang datang adalah kekasihku, bidadari yang amat sangat kucintai. Ya, dia memanggilku dan kusadari dari ekor mataku dia sudah berjalan di sisi samping. Lalu detik berikutnya ia mengambil posisi duduk di sofa bagian kananku. Tak berada satu sofa denganku, aku masih saja berusaha tenang. "Udah Don, tarik aja lengannya masuk. Percaya sama gua, dia gak bakalan menolak. Diem lu." Aku lalu melempar senyum kepadanya yang rupanya sudah mengganti baju, tetapi masih sama, busana serupa gamis panjang itu, hanya berbeda warna. Don, sepertinya menurut gue dia juga nggak pakai sesuatu tuh. Bener-bener deh lo omong. Meski kusadari hal itu juga dari bagian maaf jika dengan aku menyebut bagiannya, memang nggak kelihatan apa-apa, bahkan gamisnya tidak